Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal UTS Ilmu Negara, Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, tahun akademik 2020, semester 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fania Stefani, NPM 201001 2111 Mata kuliah Ilmu Negara, ruang 2535, kelas Ilmu Hukum 1C. Dosen pembimbing Resma Bintani Gustaliza. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu yang mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, dan perkembangan serta jenis-jenis negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Yang pertama, dari bahasa Belanda, yaitu Stadtler, bahasa Jerman Staatsleer, bahasa Inggris Theory of State, dan bahasa Prancis Theorie d'État. Yang kedua, jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. Menurut Aristoteles, pengertian negara menurut Aristoteles adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Menurut Plato, pengertian negara menurut Plato adalah suatu organisasi kekuasaan manusia yang merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Menurut Max Weber, pengertian negara menurut Max Weber merupakan suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu. Menurut John Locke, pengertian negara menurut John Locke merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat. Menurut Karl Marx, pengertian negara menurut Karl Marx adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lainnya. Menurut ilmu Khaldun, berdasarkan pendapat ilmu Khaldun, definisi negara secara umum adalah masyarakat yang mempunyai kewibawaan dalam kekuasaan. Menurut Logeman, pengertian negara versi Logeman adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaan bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Menurut Sunarko, arti negara secara umum adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah yang mana kekuasaan negara berlaku sebagai kedaulatan. Menurut George Jelinek, pengertian negara menurut George Jelinek adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu. Menurut Cranwer, negara menurut Cranwer adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik militer, ekonomi, politik, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Kenapa harus ada negara? Karena negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. Yang keempat, mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara karena kelahiran atau keberadaan ilmu negara tidak bisa lepas dari jasa George Jelinek, yang merupakan seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Yang kelima, jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. George Jelinek membagi ilmu kenegaraan dalam arti luas menjadi dua bagian. Yang pertama, Staatswissenschaften atau dalam arti sempit. Dalam arti sempit, negara adalah golongan
ilmu pengetahuan yang menekankan pada negara sebagai objeknya. Menurut yang kelima, jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. George Jelinek membagi ilmu negara dalam arti luas atau Staatswissenschaften menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dalam arti sempit. Dalam arti sempit, ilmu negara adalah golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya. Yang kedua yaitu ilmu negara berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu negara berdasarkan ilmu pengetahuan hukum adalah golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Yang keenam, jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hubungan negara dengan ilmu politik adalah ilmu negara selaku ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis. Segala hasil penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan bersifat praktis. Sedangkan hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara adalah hukum tata negara sifatnya praktis sehingga orang langsung dapat menggunakannya dalam praktek untuk mengetahui ketatanegaraan suatu negara. Ilmu negara sifatnya teoritis sehingga orang tidak secara langsung dapat memanfaatkannya, namun dijadikan pengantar dalam mempelajari hukum tata negara. Yang ketujuh, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penghuni atau disebut sebagai penduduk atau rakyat, yang mana penghuni atau penduduk atau rakyat tersebut merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan rakyat merupakan unsur penting bagi terbentuknya sebuah negara. Yang kedua, wilayah. Setelah rakyat, unsur berikutnya yang membentuk suatu negara adalah wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang amat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah, mustahil sebuah negara bisa terbentuk. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat. Kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat dapat diartikan sebagai suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintah negara secara penuh. Yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara-negara lain merupakan bukti sah hadirnya atau terbentuknya negara dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan negara lain. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan soal UTS tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.